Terus Mas ini cuma bagi itu, karena kalau jangan pulang dulu ya. Sponsornya Microsoft apa piye? Baik, kita membicarakan yang kedua, yaitu forum komunikasi antar calon, yaitu dari calon ketua Sekda nomor 1 Pak Charles dan Pak Bunoro bersama Pak Budi nomor 2 dan Pak Andi. Nanti akan dimoderatori oleh saya dengan Pak Teddy ya. Maaf Pak, mumpung masih seger berdiri semua tak foto orangnya. Oke. Dan harus seger loh. Kamarnya gagal loh ya. Oh dia kan panitia. Saya nggak ikut. Satu, dua. Masa jadi direktur jenderal lo. Ini. Sip. Baik, silakan duduk. Calon nomor 1 dan nomor 2. Setelah ini aturan main dan pertanyaan dan tanya jawab akan diatur oleh Pak Moderator ya, Pak Teddy. Waktu dan tempat, monggo Pak Teddy. Silakan. Oke. Hari ini kita ada 3 sesi. Sesi pertama itu kita akan memberikan beberapa pertanyaan. Terus ini pertanyaan di-capture dari pertanyaan dari anggota dan juga terkumpul sampai tadi jam 12 ada sekitar 12 pertanyaan. Sebenarnya lebih dari itu, cuma dibikin kategori. Terus mereka diperkenankan untuk memilih. Waktu untuk menjawab itu adalah 2 menit. Setelah nanti 2 menit selesai akan digelontorkan ke pasangan yang lain, dikasih waktu 2 menit, dan waktu yang tersisa itu mereka boleh memperdebatkan sesuai dengan program kerja dan aplikasi masing-masing. Jadi, oh iya, minta scroll dulu. Terus di sini sifatnya lebih banyak ke diskusi, tidak pada kampanye. Kalau kampanye mereka punya waktu sendiri, jadi kita tidak mau fasilitasi yang tersebut. Pertanyaan dari Pak Andi, ini perkenalan dulu. Ya, saya kasih waktu maksimal 1 menit untuk perkenalan. Nah, sambil 2 menit Pak. Jadi lama pulangnya. Terus ada beberapa peraturan. Yang pertama, tidak boleh ada kampanye atau pemaparan visi dan misi. Oke. Terus waktu dibatasi 2 menit. Terus tidak ada tanya jawab dari anggota kepada bakal calon. Kalau seandainya anggota ingin tanya jawab, nanti pada waktu mereka kampanye bisa. Terus diperkenankan untuk merekam. Jadi kalau waktu salah satu dari calon ini terpilih dan di program kerjanya tidak memenuhi apa yang seperti mereka katakan sekarang, itu kita punya buktinya. Saya sudah bawa rekaman. Nanti untuk backupnya seperti itu. Terus boleh mengulang pertanyaan maksimal 1 kali. Terus jika ada tim sukses boleh diperkenalkan, boleh bersetuju dengan tim sukses maksimal hanya 1 menit. Itu aja. Sebelum kita mulai ada permintaan untuk memperkenalkan diri dari bakal calon
ketua dan sekretaris. Untuk yang pertama, nomor 1 dipersilakan waktu 1 menit. Semangat siang dari langit. Oh iya. Ya, silakan. Selamat sore teman-teman. Sore. Kami dari pasangan urut 1, saya Charles dan Buntoro, senang kalau tahun ini kita bisa meramaikan Musda. Senang bisa meramaikan Musda seperti yang saya sudah menulis beberapa kali di Milis bahwa dalam hal Musda ini yang penting adalah kita berpartisipasi, menang kalah dan jadi masalah. Yang penting kita membawa asosiasi lebih baik. Kita punya kerinduan Akomindo itu menjadi rumah yang nyaman buat kita, di mana kita diayomi sebagai anggota Akomindo, sebagai tokoh komputer, perusahaan komputer, kita diayomi dan kita mendapat manfaat yang besar dari Akomindo. Itu aja dari saya. Saya ada membagi ini bukan senang dan supaya kita lebih dikenal aja. Slogan kita berani berkata bahwa pilih kita untuk sebuah perubahan menuju asosiasi yang mengedepankan kepentingan anggota. Itu aja. Gimana? Ditambah lagi? Ya, TV. Oke, selamat siang. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Buntoro sebagai sekretarisnya Bapak Charles. Calon. Sama. Maaf, sesuai slogannya, pilih untuk sebuah perubahan menuju asosiasi yang mengedepankan kepentingan anggota. Saya dan Pak Charles bermisi ke depan asosiasi akan lebih banyak mengajak anggota untuk aktif berdiskusi menentukan jalannya bisnis masing-masing dan asosiasi Akomindo secara keseluruhan. Terima kasih. Baik. Bila tidak langsung ke bakal calon nomor 2, silahkan dipersilakan Pak Diki dan Pak. Assalamualaikum. Saya perkenalan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Andi Rianto Kalsono dan saya sebagai calon sekjen dari calon ketua Diki Purnawibawa. Ini juga saya senang bisa meramaikan demokrasi di Akomindo. Walaupun di sini semua bukan kompetitor saya, teman-teman saya. Saya dengan Buntoro juga dulu satu partai, sama MNC Gaming. Jadi satu visi sebenarnya. Saya dengan cara juga sudah kenal 15 tahun lebih. Dari mulai dia berjualan di salah taksi sama rumah tangga saya sudah kenal dia. Dan ini juga Diki sebagai pasangan saya hari ini adalah teman saya dan saya sudah melihat komitmen dia yang luar biasa untuk Akomindo dalam periode perusahaan sebelumnya. Tujuan kami maju untuk menjadi sekjen dan ketua ini adalah memang sama seperti mungkin tujuan utamanya Pak Charles dan Guru, bahwa kita ingin memajukan Akomindo dan ingin melihat Akomindo lebih maju ke depannya. Begitu pula dengan Pak Diki, kami satu komitmen bahwa apa yang sudah kita lakukan bersama-sama ini masih punya potensi untuk lebih baik lagi. Dan beberapa kekurangan kita catat dalam beberapa keputusan yang lalu, yang semoga bisa kita tempel dan bisa perbaiki sehingga apa yang kita ciptakan bersama bisa tercapai. Akomindo lebih maju, lebih kompak, dan punya power untuk kita bergaining untuk mengambil pasar yang kita tidak mampu seperti sekarang. Begitu dari saya, berikutnya Pak Diki silakan.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih kepada panitia yang sudah dengan susah payah acara hari ini bisa terlaksana. Terima kasih. Salut. Yang kedua, saya mau mengenalkan diri saja langsung bahwa saya di Burhani Bawah mendaftar di Akomindo sejak tahun 2002. Kami pernah menjadi panitia juga kontek tahun 2005, menjadi kami pameran pada era Haji Santoro dan Pak Faris dan Pak Charles sebagai bendahara di sini kami sebagai kami pameran. Di periode selanjutnya dari Pak Haji, Pak Faris dan Pak Charles, saya juga dipercaya kembali bersama Pak Santoro menjadi kami pameran dan promosi. Selanjutnya di era Pak Budi, saya menjadi dipercaya Pak Budi untuk menemani beliau menjadi sekretaris sampai hari ini. Di sini kami hanya ingin menyampaikan bahwa secara pribadi Diki Andi pengen bahwa Apkom ini menjadi lebih kuat, menjadi lebih mandiri, anggota-anggotanya menjadi lebih maju. Clue dari kerja kami hanya dari 3 itu. Nanti visi dan misi sudah beberapa kali sudah saya emailkan, tapi nanti akan tetap saya bagikan kopinya. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf. Ya. Kami merakyat. Sedangkan susah merakyat. Aku kira perlu olah serius. Kocok ini. Kuwi iki bukti saya perhatian diri. Jangan susah ngomong iki wae. Mas begitu ada serumit tanam sih bilang segitu. Ada makan. Belum ayo. Ayo lah. Buka sekarang kira tadi serumit ada kue. Oke, pada sesi pertama itu adalah debat. Jadi akan ada 6 pilihan yang bisa dipilih. Salah satu menu favoritnya apa. Habis itu akan ada pertanyaan seperti apa. Jika nanti sudah dijawab waktu 2 menit, maka waktu berikutnya 2 menit akan dijawab oleh balon calon berikutnya. Habis itu silakan untuk saling berdebat. Apakah ada statement dari calon satu ingin ditanggapi oleh calon kedua dengan program-program kerja yang bertentangan bisa. Cukup, makanya 2 menit cukup. Oke, kita coba jawab dan debat. Ya, akan ada 6 kategori. Pilihannya adalah tantangan asosiasi, yang kedua adalah keanggotaan, yang ketiga adalah legal, yang keempat adalah struktur organisasi, yang kelima adalah pameran, yang keenam adalah SDM. Nah, saya akan mulai dari balon calon ketua nomor 21. Ingin pilih kategori apa? Saya ulangi lagi. Tantangan asosiasi yang pertama, yang kedua keanggotaan, yang ketiga legal, yang keempat struktur organisasi,
yang kelima pameran, yang keenam SDM. Silakan Pak. Ya, karena kita sangat fokus terhadap anggota, saya pilih SDM. SDM. Baik. Pertanyaannya adalah, setujukah Anda untuk membangun partisipasi anggota Komindo ke depan harus dibangun tidak berbasis kapital, tetapi lebih berbasis kepada sumber daya manusia? Bila tidak setuju, mohon dijelaskan alasannya. Bila setuju, mohon dijelaskan strategi yang akan dijalankan. Punya waktu 2 menit dan pertanyaan bisa diulangi lagi. Ya. Saya setuju bahwa nggak semestinya setiap kali kita mengakrabkan anggota, pakai ini oke. Saya rasa nggak setiap waktu untuk mengakrabkan anggota itu menggunakan dana itu. Saya setuju. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di kita poin nomor 2 gitu. Di poin nomor 2 saya katakan kita salah satu tujuan kita adalah mengakrabkan dan mengaktifkan seluruh anggota. Langkah kerjanya adalah kita ingin menjadikan sekretariat ini tempat berkumpulnya Akomindo. Itu di situ jelas kita nggak pakai banyak dana gitu. Terus yang kedua, kita mengakrabkan dengan kita memberi perhatian dengan mungkin kita bisa nulis di milis ulang tahun atau ada kelahiran atau duka cita, itu jadi satu keakraban itu. Hal lain adalah kita melakukan pertemuan anggota, ya tentunya kalau tanpa biaya sama sekali saya rasa juga nggak mungkin gitu. Jadi tentu ada biaya juga untuk pertemuan anggota. Terus kita akan mengakrabkan juga dengan talk show gitu. Talk show kita akan undang sering anggota untuk datang ke sini, talk show untuk bicara. Pembicaranya mungkin kita nggak mikir yang mahal-mahal, tapi pembicaranya dari kita sendiri untuk hadir ke sini, kita mengangkat satu tema untuk kita berdiskusi. Terus kita ingin dalam setiap melakukan kegiatan kita itu ingin membuat forum dulu. Mungkin kita akan undang anggota untuk hadir ke tempat ini untuk berdiskusi apakah kegiatan yang kita akan lakukan itu bisa tepat gitu. Terus kita akan libatkan juga anggota untuk jadi kepanitiaan, dan tentu sekali lagi saya juga rasa tetap butuh dana gitu. Kita juga mungkin ke depan juga kita masih akan adakan family gathering, karena saya rasa itu hal yang baik banget untuk keakraban kita semua. Demikian, terima kasih. Baik, mau ganti mic dulu ya. Ya. Nah, di sesi ini bakal calon nomor 2 itu bisa memperdebatkan apa ide yang tadi disampaikan oleh Pak Charles. Itu menurut bakal calon nomor urut 2 sudah pas belum? Kalau belum pas, silakan didebat. Waktu untuk perdebatan adalah 1 menit. Tolong diulangi pertanyaannya. Oh iya, baik. Untuk refresh semua juga. Saya juga merasa relevansi antara pertanyaan dan jawabannya kok kurang pas. Oh gitu. Apakah yang saya salah ini atau masalah yang salah? Tangkap masalah maksud dari pertanyaannya. Ya, baik. SDM toh? Ya betul. Anunya? Setujukah Anda bahwa untuk membangun partisipasi anggota Apkomindo ke depan harus dibangun tidak berbasis kapital, tetapi lebih berbasis pada sumber daya manusia? Bila tidak setuju, mohon dijelaskan alasannya. Bila setuju, mohon dijelaskan strategi yang akan dijalankan. Waktu untuk mendebatkan adalah 1 menit. Ya, jadi pertanyaan dari Bapak moderator adalah bagaimana, apakah setuju atau tidak untuk menampung aspirasi anggota. Iya. Kalau saya tangkap di sini adalah bagaimana setiap anggota Akomindo bisa aktif menyuarakan suaranya tanpa basic capital. Iya, tanpa perlu ada biaya. Tanpa perlu ada biaya. Saya tidak bisa menjawab langsung bahwa kita tidak akan memerlukan biaya untuk melakukan aktifan anggota dalam organisasi. Tetap saya bervisi bahwa berpendapat bahwa ketika kita berorganisasi, kita tetap harus melihat case by case, artinya dalam artian
asas manfaat dari suatu kegiatan, apakah itu memang betul-betul bermanfaat buat anggota? Bila memang betul-betul bermanfaat buat anggota, 10 detik. saya rasa 10 detik. kompensasi biaya yang harus dibayarkan oleh asosiasi untuk membiayai hal-hal tersebut adalah sangat-sangat wajar. Jadi tergantung dari tema kegiatan yang kita buat, tapi intinya memang setiap kegiatan memerlukan biaya. Ya. Baik. Kasih tepuk tangan dulu. Dari kubu Pak Charles, apakah ingin mendebatkan statement dari nomor 2? Saya rasa semangat. Jadi semua sepakat bahwa perlu ada biaya untuk semuanya. Ya. Ya. Oke. Apakah dianggap cukup atau ingin diperdebatkan lagi atau ganti topik berikutnya? Dari audiens? Lanjut? Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari ditujukan kepada bakal calon nomor urut 2. Pertanyaannya, kategorinya adalah tantangan asosiasi, yang kedua keanggotaan, yang ketiga legal, yang keempat struktur organisasi, yang kelima pameran. Silakan. Kita pilih yang keanggotaan. Oi, nyangkut. Angkat sini, Mas. Keanggotaan. Baik. Pertanyaannya adalah, apakah perlu diperluas keanggotaan rekan-rekan dengan mengajak rekan-rekan pengusaha smartphone atau gadget atau telco, dan berapakah target keanggotaan pada 3 tahun kepengurusan? Bisa diulang maksimal 1 kali. Kalau mau diulang pertanyaannya, langsung jawab. Terima kasih Mas Teddy. Kita berdiri dalam asosiasi yang namanya adalah Asosiasi Pengusaha Komputer, di mana undang-undang asosiasi kita yang kita anut adalah ADART terbaru tahun 2014. Di sana memang sudah sangat jelas bahwa kriteria anggota kita adalah apa. Kriteria anggota kita adalah apa? Yang jelas core bisnisnya di situ adalah pengusaha komputer. Pengusaha komputer di sini yang memang harus diartikan lagi secara jamak, tapi kita memiliki keterbatasan. Jelas bahwa ini sudah menjadi isu yang panjang, di DPP pun sudah menjadi isu yang panjang, bahwa keanggotaan ini kita tetap harus menunggu apabila yang sesuai pertanyaan adalah apakah akan bias ke telco dan sebagainya. Di sana DPP sudah memiliki ad hoc, sudah mulai bekerja. Jelas apa yang menjadi perkembangan dalam ADART itu yang kita tunggu dari DPP. Sementara belum ada perkembangan dari ADART yang sekarang sedang di ad hoc-kan. Di ad hoc-kan maksudnya adalah ADART dijabarkan ulang, kriterianya diperluas untuk masalah anggota. Di situ kita akan tetap berpegangan bahwa anggota kita adalah pengusaha komputer, seperti yang sudah dituliskan dengan jelas dalam ADART. Mungkin itu saja, Pak. Kayaknya ada pertanyaan yang belum terjawab. Berapakah target anggota pada 3 tahun kepengurusan? Sekarang ada 120-an. 100? Tepatnya kita per hari ini adalah 114 anggota. 114. Jadi dalam suatu asosiasi itu kita tidak bisa menarget, Pak, bahwa asosiasi ini adalah asosiasi yang sifatnya publik. Jadi terbuka, bukan tertentu, tapi ada batasan. Di situ batasannya adalah yang sudah diterangkan dalam ADART yang kita punya. 10 detik. Jadi angka itu bukan tuntutan, tapi yang kita 5. gerakan di sini adalah internal kita, kualitas anggota kita yang harus kita angkat sehingga bisa bersaing di era sekarang ini. Ya, cukup. Terima kasih. Kasih aplaus dulu buat. Baik. Dari pasangan bakal calon nomor urut 1, apakah ingin memperdebatkan apa yang sudah disampaikan oleh pasangan bakal calon kedua? Ini saya sedikit bertanya. Ya. Ini berangkat mengacu pada ADART. Yang jadi problem kalau ADART ke depan nanti
mengizinkan seluruh masuk, apakah Pak Diki tetap akan membuka seluruh? Terima kasih. Ya, boleh silakan waktu untuk menjawab juga 1 menit. Kembali bahwa ada ART itu bisa kita adopsi semua. ART-nya ada, itu sangat tergantung oleh kebutuhan kita secara internal. Tapi kalau yang menjadi pertanyaan di awal adalah bahwa di situ memang belum benar-benar ada. Sebenarnya teman-teman di luar komputer sekarang itu bisa menjadi anggota Akomindo selewas-luasnya. Itu menggunakan jalur yang namanya anggota kehormatan. Di anggota kehormatan itu bisnis apapun asal berhubungan dengan core bisnis asosiasi ini itu bisa. Di sana anggota kehormatan tidak memiliki hak dan tidak memiliki kewajiban, tapi dia berhak memberikan usulan, tanggapan, tapi haknya yang di situ. 10. Itu saja. Oke, cukup? Ya. Dari kubu pasangan bakal calon nomor urut 1, apakah ingin menanggapi sebagai final? Tidak cukup. Dari audiens, oke? Mau lanjut lagi? Tidak? Baik. Oke, berikutnya kategori yang masih tersisa adalah pilihan sekarang masuk ke nomor urut nomor 1. Tantangan asosiasi yang pertama, yang kedua legal, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat adalah pameran. Silakan dipilih. Oke, saya pilih pameran. Pameran, baik. Pertanyaannya adalah pameran ingin kurang dari 6 kali dalam setahun atau lebih dari 6 kali dalam setahun? Mengapa? Dan bagaimana cara anggota lebih antusias mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh Akomindo? Oke, terima kasih. Untuk pameran ini memang saat ini Akomindo mengalami suatu masa yang sulit karena penurunan jumlah dan mungkin kekurangan demand dari masyarakat untuk jualannya. Kita harus mereview pameran sebelumnya. Mungkin kalau saya terpilih, saya akan mereview dari pameran sebelumnya mengenai iklan, mengenai program di dalam pameran ataupun luasan maupun harganya untuk disesuaikan. Saya lihat harga pameran itu saat ini sama dari tahun ke tahun, yang bedanya di diskon dan bedanya adalah subsidi dari Apkom. Kita harus berubah dari situ. Kita harus merubah sistem iklan dari baliho atau apapun itu, karena kita harus lebih out of the box. Kita harus terima ide-ide baru bahwa mungkin pengunjung pameran itu akan datang kalau dengan media lain, bukan sekedar hanya koran ataupun baliho. Ya, waktunya masih 50 detik lagi. Lalu mengenai jumlah, kita juga harus review lagi karena memang di sini memang ada kompetitor yang karena dimanapun adalah kompetitornya kita, tapi kita berharap bisa menggandeng untuk kita berharap bisa menggandeng siapapun itu, ya kan? Untuk bisa menjaga agar pameran itu jumlah pengunjungnya meningkat. Dengan peningkatan jumlah pengunjung otomatis pasti akan meningkatkan nilai penjualannya. Karena dengan kita bersama menjadikan satu, harusnya pameran akan jadi lebih baik. Cukup? Baik. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Guntur. Baik, dari bakal calon nomor urut kedua, apakah ada yang ingin disanggah dari pernyataan dari bakal calon nomor 1? Silakan, waktu 1 menit. Terima kasih. Untuk masalah pameran sendiri, bila kami terpilih dari jumlah 6 pameran yang sekarang ada, kita akan konsentrasi mencoba untuk 4 pameran yang punya kita, yang internal kita. Kita bisa melihat bahwa introspeksi ya dari diri Akom sendiri seperti diri Akomtek
Mau nggak mau harus akui bahwa kespesialan Jokowi itu sudah bulat. Berbeda dengan 3-4 tahun lalu ketika itu kita muncul suatu tema, kita habis-habisan untuk mengusung tema itu supaya terwujud secara visual maupun secara aula di depan pameran. Masih ingat King Kong, masih ingat Silent Tubuh, tapi setelah itu kita seperti terlena. Kita tidak pernah memikirkan secara serius tentang kualitas pameran itu sendiri, hanya 10 detik. Harga. Jadi mungkin kita akan berhenti pada di pameran kita. Selanjutnya yang 2 pameran yang selama ini ada dengan pihak lain, mungkin kita akan bertindak sesuai dengan kondisi pasar. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih. Dari kubu bakal calon nomor urut 1, apakah ingin? Tidak. Baik. Jika tidak, kita lanjutkan ke kategori berikutnya. Tinggal 2 kategori. 3, sorry, maaf. 3 kategori lagi. Pilihannya adalah tantangan asosiasi, yang kedua adalah legal, dan yang ketiga adalah struktur organisasi. Silakan dari bakal calon nomor 2. Ya. Legal. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana peraturan perpajakan bagi anggota, legalitas software, dan peraturan tentang SNI akan diberlakukan. Terima kasih untuk melihat 3 hal tersebut. Yang pertama adalah software, 2 pajak, 3 adalah SNI. Mau nggak mau kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Untuk masalah software sudah jadi isu lama. Mau nggak mau kita harus mulai edukasi, kita harus sadar dalam artian diri kita ini memang rentan dalam hal seperti itu. Kita harus sebisa mungkin mencari solusi terbaik. Selama ini sampai saat ini solusi terbaik adalah mengikuti dan coba mengedukasi masyarakat supaya kita menggunakan sesuatu yang legal. Untuk perpajakan, setahu saya sudah ada perubahan dari pajak untuk yang non PKP. Mungkin kebanyakan di sini yang berdiskusi masih menggunakan PKP, bahwa ada normatif omset dinaikkan, dalam artian omset tahunan dinaikkan dengan 0,1% dari omset. Itu mungkin juga sebagai cara yang menguntungkan buat kita untuk bisa mencoba mentaati apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan sama-sama. Dalam artian sekarang untuk melakukan itu harus susah karena kita tidak ada keseragaman begitu. Dalam artian kalau misalnya kita ada pameran, kalau memang semua seragam melakukan 1% dari penjualan, mungkin itu sudah bukan jadi masalah. Tapi memang itu perlu waktu dan perlu edukasi yang relatif tidak gampang. Tapi tujuan pameran di sana. Masih 30 detik lagi. Yang untuk SNI dalam artian beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk produk-produk yang seperti manual bahasa dan sebagainya mungkin itu juga mungkin kita harus edukasi dari keanggotaan bahwa beberapa produk memang harus dilakukan seperti itu. Saya juga tidak susah untuk mencari produk-produk seperti itu karena 10, dari pihak distributor pun sudah banyak yang melakukan itu. 5. Terima kasih. Sudah cukup. Baik, kasih tepuk tangan kepada bakal calon urut nomor 2. Baik, dari nomor urut pertama, apakah ingin memperdebatkan atau menyanggah? Silakan. Waktu 1 menit. Saya setuju bahwa legal memang harga mati. Kita harus ngobrol dengan legal. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberi pelatihan kepada anggota, bagaimana kita mengimbau untuk tertib pajak, mengimbau untuk legal secara software maupun nanti kalau ada aturan baru standar nasional ya, standar nasional ya kita akan adakan training. Memang kerinduan kita adalah kita bisa mengupgrade juga semua anggota untuk bisa berada di jalur yang benar, Jadi memang itu harus jadi target kita semua anggota juga yang ada di sini bahwa stop untuk kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan legal. Karena 10. ke depan juga nggak tambah gampang itu. Ke depan kita harus semakin memperbaiki. 5. Kita harus semakin sadar akan legal. Terima kasih. Oke, baik. Dari nomor urut 2, apakah ingin menyanggah sesuatu? Sama aja. Tadi saling dukung-mendukung ternyata ya. Padahal ini harus saling. Nanti kita akan lihat di sesi kedua, yaitu sesi pro dan kontra.
Iya, betul. Nah, tinggal dua kategori, yaitu tantangan asosiasi dan struktur organisasi. Silakan dari bakal calon urut nomor 1, apakah ingin memilih tantangan asosiasi atau struktur organisasi? Struktur organisasi. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana struktur organisasi Akomindo di masa kepengurusan Anda dalam 3 tahun ke depan? Waktu 2 menit. Terima kasih. Untuk struktur Akomindo kita akan bikin lebih kompak, lebih padat, karena memang kita berharap semua kegiatan mendapatkan keaktifan anggota. Jadi anggota diharapkan bisa dibikinkan, kita dengan tim kecil untuk bila ada event-event, misalkan ada member gathering, family gathering, ataupun pameran, ataupun nanti event-event yang lain. Karena di Akomindo sebenarnya usahanya nggak banyak, hanya pameran, member atau family gathering, trip, ya kan? Olahraga, keanggotaan, dan lain-lain. promosi. Mungkin kita akan ada kabin khusus untuk promosi, karena kita berharap kabin promosi ini akan bertugas mempersiapkan event atau apapun yang berguna bagi anggota untuk promosi produknya. Waktu masih 45 detik lagi, Pak. Charles. Kita benar-benar akan simbol itu dalam banyak. Saya juga terpilih dengan Bung Toro, saya akan pilih satu wakil ketua dan 5 kabin. 1 wakil ketua dan 5 kabin. Dia hanya timnya hanya 8 katanya. Iya. Baik, waktu 20 detik lagi, cukup? Baik. Jika demikian, silahkan dari bakal calon nomor 2 menyanggah sesuatu. Jangan mendukung, menyanggah. Silakan. Waktu 1 menit. Terima kasih. Oh iya. Untuk struktur organisasi itu untuk disanggah dan diperdebatkan itu pasti tidak bisa, karena tipikal pimpinan masing-masing itu akan berbeda. Tapi yang sangat kita fokus adalah bahwa kabin memang harus benar-benar piawai sehingga bisa menggerakkan teman-teman di lapangan sehingga semuanya bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita. Sebenarnya nanti saja saya tidak berhak untuk mendebat struktur organisasi yang dimiliki oleh Pak Charles dan Pak Guntur. Terima kasih. Ya, 15 detik cukup? Cukup? Ya, baik. Jika demikian masih ada 1 kategori lagi di sesi pertama ini, sisanya adalah tantangan asosiasi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara asosiasi dalam menghadapi tantangan dalam bisnis IT dan apa saja tantangan tersebut? Waktu 2 menit. Silakan ya. Iya, memang kita harus mengakui, saya pribadi setelah melakukan bisnis komputer ini selama lebih dari 15 tahun, kondisi sekarang ini memang sangat sulit. Dan kita sebagai asosiasi, seperti saya pernah bilang waktu kita ada sosialisasi yang lalu, bahwa kita akan memfungsikan asosiasi ini sebagai katalis, sebagai motor bergerak agar kita punya daya saing yang lebih kuat ke depannya dalam menghadapi kondisi pasar yang sudah tidak menentu ini. Aplikasi ini bisa bermacam-macam. Kita akan melakukan pelatihan-pelatihan, kita akan mengadakan seminar-seminar motivasi, kita akan mengadakan upgrading untuk marketing dan lain sebagainya. Itu cita-cita saya. Sehingga secara person dari tokoh-tokoh anggota Akomindo punya daya saing, punya pengetahuan lebih, dan punya optimisme untuk menghadapi kondisi yang memang relatif sulit saat ini. Juga mungkin dari sisi manajemen kita juga mungkin ya, saya juga tidak berani menjadikan apa-apa karena saya belum terpilih. Mungkin kita juga bisa ada pelatihan manajemen untuk bagaimana menyiasati, mengefisienkan tim kerjanya masing-masing di setiap toko. Intinya kita akan membangun dari dalam. Kita ingin semua anggota punya kualitas SDM, kualitas pengetahuan tentang marketing dan sales yang cukup baik,
juga kata lain yang mungkin menunjang untuk mereka survive dalam bersaing di luar. Juga kita akan coba menggandeng partner-partner dari luar Akom itu, baik dari sisi pemerintah maupun vendor-vendor, bagaimana kita bisa memanfaatkan Akomindo ini sebagai sesuatu yang membuat mereka tertarik untuk bersama dengan para anggota. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat bakal calon nomor urut nomor 2. Silakan dari bakal calon urut nomor 1. Ya, mungkin ada betul bahwa kita sedang dalam bisnis yang baik. Saya setuju itu dan tidak mengingkari rencana ke depan kita mau ada bisnis dan organisasi, bisnis dan promosi. Bagaimana kita memikirkan anggota untuk bisa berkreativitas atau bisa kita lakukan promosi bersama untuk bisa kita mendukung anggota. Tentunya memang nggak mudah karena kita sebagai asosiasi tidak diperkenan untuk masuk di dalam satu toko. Saya rasa kita nggak bisa sampai masuk ke situ. Tapi apa yang kita lakukan adalah kita melakukan pelatihan, kita melakukan promosi bersama, kita akan melakukan store promo, 15. memikirkan supaya bisnis ini bergerak, bisnis ini bergerak. 10. Saya tahu nggak mudah, nggak sekedar ngomong, tapi memang butuh kreativitas yang tinggi. Nanti kita berharap juga anggota bisa memberi masukan ke kita. Terima kasih. Baik, terima kasih semua. Kasih tepuk tangan. Sesi pertama sudah selesai. Kita kasih break waktu 1 menit. Silahkan untuk ngambil snack dan minum. Kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu pro dan kontra. Jadi dari kami akan memberikan satu masalah dan bakal calon ini akan ada yang pro dan ada yang kontra. Begitu juga nanti pertanyaan yang kedua juga akan dibalik lagi pro dan kontranya. Demikian. Waktu istirahatnya 1 menit. Silakan dinikmati sebelum nanti akan dijelaskan. Jadi akan ada satu masalah dan pertanyaan atau statement. Terus nanti dari kubu salah satu calon memilih pro kontra. Jadi pro-nya mendukung tentang statement itu, yang satu lagi menentang tentang statement itu. Harus menentang. Yes, betul. Walaupun itu tidak sesuai dengan hati nuraninya, tapi bagaimana dia bisa mempertahankan statement pro maupun kontra. Oh, belum lagi. Nanti pertanyaannya. Nah, nanti bagi audiens yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa nanti ada sesi di mana mereka berkampanye. Untuk saat ini tidak ada statement dari audiens, memang disengaja karena sudah dikumpulkan jauh-jauh dari hari kemarin lusa. Dan ini pertanyaan adalah dari anggota yang sudah menitipkan pertanyaan-pertanyaan dan meminta untuk ditanyakan langsung ke bakal calon. Ini semua direkam, nanti akan dicoba bisa nggak untuk di-download materinya karena ada beberapa anggota yang meminta izin, dia kepingin untuk hadir tapi berhalangan untuk hadir. Oke? Siap? Sebelumnya dipilih dulu Pak Charles mau pro atau mau kontra atau mau pro atau mau kontra. Silakan. Nanti setelah ini pertanyaannya adalah kamu Pak Andi mau pro atau mau kontra dulu? Apa nih? Kontra. Kontra, berarti pro. Oke. Pertanyaannya adalah Oke, pertanyaannya adalah tentang organisasi. Perihal status terakhir di pengadilan, apakah Akomindo DPD DIY akan jadi memisahkan diri dan membentuk organisasi baru? Silakan yang kontra dan yang pro. Perihal organisasi, status terakhir di pengadilan, apakah Akomindo DPD DIY akan jadi memisahkan diri dan membentuk organisasi baru? Pro, berarti pro. Iya.
Iya, ini tidak gitu loh statementnya. Apakah mau membentuk organisasi baru lagi dengan nama yang lain? Baru aku orang. Ya, ya, kamu harus setuju Pak. Statementnya, pasangan Pak Andi harus tidak setuju. Oh, maksudnya pendapat kita. Iya, kenapa? Jadi saya suruh Pro, walaupun tidak sesuai dengan. organisasi baru. Yes. Setuju nggak dengan itu? Coba. Waktunya 2 menit ya Pak. Saya setuju tadi Pak ini juga ngomong bahwa kita itu organisasi yang mandiri, walaupun kita terkait dengan pusat, tapi kita mandiri. Kalau pusat kadang misalnya seperti tadi pusat memaksa kita untuk seluler harus dimasukkan. Nah, tentunya kalau dari saya dan Bu Toro saya nggak setuju. Nah, kalau saya misalnya ada peraturan baru mungkin yang dari pusat yang misalnya Jogja harus stop uang ke pusat, nah, mungkin kita akan sangat nggak setuju dan saya rasa bukan membubarkan, tapi mungkin kita akan tetap berada di satu asosiasi ini walaupun tidak berkait lagi dengan pusat, karena kita menyadari dari dulu dari pertama didirikan kita ini mandiri, jadi kita mandiri. Jadi kalau sampai pusat memaksa kita atau mengatur kita atau mencampuri rumah tangga kita, maka saya rasa kita tidak segan-segan untuk membentuk organisasi yang mandiri, bukan membubarkan organisasi kita ini enggak, tapi kita akan tetap mandiri sebagai mungkin bisa balik lagi ke asosiasi pedagang komputer Yogyakarta yang kita. Iya. Namanya apa Pak? Apkomta. Apkomta. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat pasangan nomor urut 1 atas ide setuju seandainya akan membentuk organisasi baru. Nah, karena sempat terjadi isu bahwa kita beberapa kali akan membentuk organisasi baru melepaskan diri dari Apkomindo. Nah, isu inilah yang akan jadi bahan pembahasan sekarang. Nah, sekarang di sisi bakal calon urut nomor 2, Anda kontra untuk memisahkan diri. Silakan. Terima kasih. 2 menit. Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia jelas bahwa itu adalah membutuhkan suatu energi yang sangat besar untuk bisa mewujudkan cita-cita kita dalam hal bisnis. Kenapa kita bersatu dalam asosiasi ini? Jelas karena kesamaan visi bisnis di situ ada, kepentingan di situ ada. Jadi sangat naif kalau kita bisa memisahkan diri. Di mana di sini bahwa DPP sudah siap dengan program-program nasionalnya, siap tinggal landas. Kita tidak ada pilihan, kita harus bisa ikutin karena kita dari DPP dari top, kita dari downnya. Contoh hal yang sederhana, untuk bekerja sama dengan pemerintah, tidak bisa kita bekerja secara sendiri, melakukan pendekatan dengan pemerintah itu sangat lokal. Tapi dengan adanya DPP, di mana kita mengakui keasosiasian kita dan kita menjadi bagian dari DPD, itu jelas sangat mudah. Apapun nanti akan mudah karena DPP sudah siap tinggal landas. Saya berikan informasi terkini bahwa 2 minggu lagi itu akan terjadi putusan pengadilan Apkomindo itu DPP menang di pengadilan atau tidak. 50-50, tapi 70% kemenangan ada di DPP. Jadi sangat sayang apabila kita bersusah payah untuk memikirkan diri untuk mendirikan asosiasi. Apa yang akan kita pisahkan? Keuangan sudah diatur di ADART, pusat tidak akan mengatur keuangan DPD. Itu saja. Ya, cukup. Tepuk tangan bagi kubu bakal calon urut nomor 2. Ya, dari kubu nomor 1, nomor urut 1, apakah ada yang ingin ditentangkan tentang ketidaksetujuan di sini? Tidak? Oke, baik. Baik, pertanyaan yang kedua akan dibalik. Kalau tadi pro, sekarang menjadi kontra.
Kalau dari kontra sekarang menjadi pro. Pertanyaannya adalah tentang pameran. Bagaimana sikap Apkomindo DIY dalam berpameran? Apakah masih ingin tetap eksklusif sendiri atau terbuka dan bekerja sama dengan pihak luar? Bagi yang pro adalah pamerannya bekerja sama dengan pihak luar atau IO. Bagi yang kontra, pamerannya adalah bersifat eksklusif tanpa ada kerjasama dari IO yang lain. Silakan, waktu 2 menit. Mau yang mana dulu? Yang pro dong. Pro, ya oke. Pro artinya pro bekerjasama dengan IO atau pihak ketiga yang lainnya. Silakan, waktu 2 menit. Ya, kita harus mengakui bahwa Apkomindo DIY ini bisa mandiri, bisa kuat karena satunya karena pameran. Kita juga harus mengakui pihak ini kita sebagai percontohan dari kota-kota lain seluruh Indonesia dalam hal pameran. Banyak dari kota-kota lain minta petunjuk ataupun minta dibimbing dalam mengadakan pameran di kota-kota lain. Dalam hal ini kita pribadi punya 4 sama pengusaha kita punya 4 pameran internal dan 2 pameran eksternal. Kita juga harus menggarisbawahi bahwa pemasukan Apkomindo juga paling besar dari sisi pameran. Dalam hal ini kita berkonsentrasi dengan 4 pameran kita dan kerjasama dengan pihak luar adalah halal. Buat kita tidak kita harapkan, tidak kita selama memang itu bisa menguntungkan buat Apkomindo. Dalam hal ini kita juga harus menggarisbawahi bahwa kita memang pengusaha komputer bukan pengusaha pameran. Kita hanya mau mengajari anggota untuk menjalankan bisnis dan melakukan pameran sebagai media promosi dan penjualan. Jadi bersama dengan pihak lain itu bisa saja dan sah-sah saja untuk kami. Dalam koridor tetap menguntungkan anggota dan tetap menguntungkan Apkomindo dan tetap menjaga kekompakan kita sebagai organisasi yang solid. Terima kasih. Masih ada waktu 30 detik lagi. Diskon. Baik, kasih tepuk tangan kepada bakal calon nomor 2 yang pro pada bekerja sama dengan pihak lain. Sekarang yang kontra. Jadi tidak setuju dengan bekerja sama dengan IO atau pihak ketiga yang lainnya. Silakan, waktu 2 menit. Mau di stop dulu? Stop. Oke. Waktu 2 menit, silakan. Kita bisa menolak itu, kita bisa kerjakan sendiri. Tapi memang nggak mudah karena ke depan saya rasa masalah legal itu. Jadi kalau memang kita untuk tidak kerjasama dengan siapapun dan kita harus mandiri, maka pilihannya ini sebenarnya dari mulai di perusahaan yang rugi kita harus memperjelas status hukumnya, karena status hukumnya kalau kita sebagai asosiasi itu kita nggak bisa bikin pameran. Kalau kita bicara masalah legal, bicara masalah legal, asosiasi kok tulisannya label ambil tiket itu kan tentunya kan. Jadi kalau kita mau tetap mandiri, saya rasa apa yang diperjuangkan Pak Budi itu kita akan perjuangkan. Kalau kita harus jelas ke depan itu punya badan hukum yang jelas, sehingga pada saat kita melakukan pameran sendiri terus itu kita safe. Itu aja. Jadi kalau memang kita disuruh mandiri tapi ternyata ada peraturan perpajakan dan lain-lain, kan kita bunuh diri. Saya rasa nggak mungkin juga itu kita lakukan. Maka kalau itu sangat terpaksa, ya kita harus menggandeng itu yang punya badan hukum lebih kuat, yang punya aturan sistem perpajakan dan lain-lain. Itu aja. Terima kasih. Ya, masih 30 detik. Pak Guntoro mau nambahkan? Cukup. Baik, monggo dari pihak bakal calon urut nomor 2, apakah ingin disanggah ataupun kembali lagi? Tidak usah. Baik, jika demikian sesi kedua kita nyatakan berakhir. Kasih tepuk tangan kepada calon ketua dan sekretaris nomor urut 1 dan 2.
Waktu berikutnya adalah sesi bendahara. Kepada bendahara, monggo dipersilahkan untuk ke kursi panas yang berada di depan. Sebelumnya mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak berkenan. Jangan ada dendam di antara kita. Awas ya. Kita kan. Silakan kepada bakal calon bendahara Pak Kris dan Pak Edi. Silakan menuju ke kursi panas di depan. Ini hanya akan ada satu sesi, tidak ada sesi pro kontra. Silakan Pak Kris. Tapi kita harus juga Kenapa Pak? teman-teman yang sudah maju dan Oh iya. dari depan. Berani maju itu udah luar biasa. Jadi teman-teman yang mau mencurahkan waktu dan tenaga ya. Iya betul. Kita tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, Oh, silakan tadi. ya. Baik. Sama seperti pada sesi pertama, yaitu kita ada 4 kategori. Silahkan dipilih sesuai dengan keinginannya. Berarti nanti dapat 2 kategori masing-masing. Baik. Yang pertama adalah kategori dana kas. Oke. Yang kedua adalah kategori transparansi. Yang ketiga adalah program kerja. Dan yang keempat adalah uang. Silahkan dipilih menurut mau yang mana dulu nih? Nomor urut yang ke-1, Pak Kris yang kedua ya. Baik, silahkan Pak Edi untuk memilih. Tak ulangi lagi ya Pak. Dana kas. Yang kedua adalah transparansi. Yang ketiga adalah program kerja. Yang keempat adalah uang. Silakan dipilih. Uang, baik. Uang. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit dan diperkenankan untuk mengulangi pertanyaan sebanyak maksimal 1 kali. Baik, uang. Rencana apa yang terbaik dengan jumlah uang Apkomindo saat ini? Setujukah kalau asosiasi tidak perlu menyimpan terlalu banyak uang? Dan jelaskan mengapa. Silakan tuh mic-nya Pak. Waktu 2 menit. Sambil berdiri mungkin. Terima kasih. Jadi, menurut pendapat saya, persis kayak yang kemarin saya tanyakan, dan waktu itu juga ada Pak Aris juga tanya, asosiasi itu menurut saya harus tetap punya uang cadangan. Tapi uang cadangan itu gak usah terlalu berlebih. Jadi kita tentukan untuk memutar asosiasi itu dulu berapa. Kalau kemarin Pak Haji Ananta sebagai bendahara itu mengatakan sekitar 900.000-an. Mungkin nanti saya akan minta kepada calon persetujuan ke siapa namanya ketua yang menang. Kira-kira kita mau kasih spelling berapa? Apakah 1 kali kah atau 2 kali kah? Tergantung nanti. Karena kan program dari ketua kan saya juga kan belum tahu. Ya, waktu. Ya, masih 1 menit. Jangan aplaus dulu sebelum saya perintahkan untuk aplaus. 1 menit. Oh, 1 menit lagi Pak. Silakan Pak. Oh cukup. Oh, baik. Silakan aplaus pada bakal calon bendahara nomor urut yang pertama. Nah, bagi Pak Kris, silakan diperkenankan untuk waktu 1 menit untuk ya Pak. Oh, bilang boleh. Untuk menyanggah. Pertanyaannya adalah uang. Rencana apa yang terbaik dengan jumlah dana kas Apkomindo saat ini? Setujukah kalau asosiasi tidak perlu menyimpan terlalu banyak uang? Jelaskan mengapa. Terima kasih waktunya. Apkomindo 1 menit. di Apkom Jogja itu salah satu kekuatannya adalah karena punya kas yang besar. Ya.
andai kata Akom Jogja itu tidak punya kas sama sekali, dengan misalnya ini besok mau dibagikan, saya yakin dalam waktu singkat Akom ini akan bubar. Kenapa? Karena anggota kita sama sekali tidak komit. Tipikal anggota yang ada di sini itu tidak komit kalau asosiasinya tidak punya senjata yang kuat. Ya, jadi menurut saya kas asosiasi itu adalah kekuatan paling utama pada saat ini. Kenapa? Karena dari berbagai kegiatan yang dilakukan di Akomindo itu praktis tidak ada satupun yang tanpa kekuatan moneteri. Jadi kalau kita mau habiskan uang itu, ya, silakan. 10. Saya tidak akan sebagai bendahara, saya tidak akan pegang uang itu. Kalau memang anggota pengen habiskan. Tapi ingat, saya hanya mengingatkan bahwa kekuatan asosiasi ini saat ini adalah di dana kas. Ya, baik, waktunya sudah habis. Kasih plus dulu. Ya. Baik, sekarang saatnya bakal calon urut nomor 2 untuk memilih kategori. Yang pertama adalah dana kas, yang kedua adalah transparansi, yang ketiga adalah program kerja. Silakan Pak Kris, waktu 2 menit untuk memilih. Maksudnya memilih terus menjawab 2 menit. Boleh diulangi yang mana? Dana kas, yang kedua transparansi, yang ketiga tentang program kerja. Dana kas beda yang sama yang mau? Beda. Transparansi. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana cara transparansi laporan keuangan yang akan Anda rencanakan dalam 3 tahun ke depan dan how? Caranya bagaimana? Silakan waktu. Ya. 2 menit waktunya. Sistem keuangan yang diterapkan oleh bendahara saat ini jauh lebih baik dibandingkan bendahara yang sebelumnya. Karena kebetulan saya ada di BPA dan saya tahu itu. Jangan upload dulu. Mohon maaf. Silakan Pak, waktu 2 menit masih berjalan. Meskipun demikian, masih banyak hal-hal yang tidak bisa tidak bisa dikendalikan oleh bendahara saat ini. Terutama dalam hal transparansi pelaporan. Anda boleh amati sebagai anggota. Dari kepengurusan saat ini tentang pameran saja, berapa pameran yang dilakukan oleh pengurus saat ini yang dilakukan tanpa melibatkan anggota lagi, hanya dilakukan di internal pengurus. Coba diamati. Nah, dari situ Anda bisa melihat ini sebetulnya kalau saya sebagai anggota saya akan bertanya-tanya, ini kira-kira ada apa? Perlu pelaporan itu yang akan saya lakukan lebih detail, ya. Dan saya akan minta itu strict karena di dalam proses kita semua setuju bahwa 2 minggu setelah pameran selesai itu harus ada laporan. Tetapi nyatanya sampai detik ini belum bisa. Mohon maaf. Nanti. Jadi kita akan apa yang sudah kita omongkan itu akan kita lakukan, tidak sekedar cuma jadi catatan dari saja. Ya, caranya tadi Pak? Caranya ya kita lakukan. Seperti enforcing. Oke. Baik, kasih tepuk tangan sekarang waktunya. Cara enforcing adalah salah satu adalah melibatkan anggota. Kalau anggotanya bergantian, Anda juga harus buat laporan sendiri, Anda akan merasakan juga. Ya. Baik, waktu sudah habis. Silakan Pak Edi untuk berkomentar atau menyanggah selama waktu 1 menit, Pak. Silakan. Masalah transparansi, saya melihat dari Pak Kris, saya setuju dalam arti harus transparan. Memang kepentingan di luar itu kadang-kadang itu hanya sebatas ini aja yang tahu, siapa namanya pengurus.
Makanya di luar kan jadi beberapa pertanyaan. Karena di dalam pemahaman saya, celotehan itu akan muncul ketika orang itu mencari-cari jawaban tapi tidak ketemu, sehingga akhirnya muncul itu. Sepertinya, makanya nanti dari pihak bendahara, saya yakin bisa menyari kalau ada pengajuan anggaran, dan kita lihat kalau memang itu kepentingannya itu untuk anggota, ya kita oke. Tapi kalau kayaknya terlalu sedikit, kita bukannya tidak setuju. 2 detik. Kita akan selalu fight untuk mengatakan itu kurang tepat. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih, kasih tepuk tangan buat bakal calon nomor 1. Oke, perlu istirahat? Tidak? Hah? Yakin lanjut ya? Masih 2 pertanyaan lagi, 2 kategori pertanyaan. Yang pertama tentang dana kas dan yang kedua tentang program kerja. Pak Edi silakan memilih. Oh, mau istirahat dulu? Iya, silakan. Mau break dulu nih, sepertinya kelelahan. Seperti sidang skripsi S5 Pak. Baik, kita kasih break selama 1 menit kepada bakal calon bendahara nomor urut 1 dan 2. Oh langsung, baik. Dana kas atau program kerja? Dana kas. Baik, dana kas. Saat ini jumlah modal asosiasi tersisa hampir X miliar. Bagaimana strategi untuk meningkatkan jumlah dana tersebut dalam 3 tahun ke depan dan berapa target yang Anda ingin capai? Begini, kembali lagi bahwa saya mendorong bukan target uang atau kekayaan asosiasi, sehingga kalau tugas yang akan dilakukan oleh calon ketua itu pasti saya akan dorong dan saya pasti akan support. Nah, tapi tetap uang itu harus dikembalikan kepada anggota. Nanti kita jaga uang, kalau stok itu namanya iron stock. Jadi kita jaga di iron stock. Iron stocknya itu harus selalu kita jaga. Jadi kalau ada kelebihan kita gunakan bersama. Contohnya kayak piknik bareng ini. Dan saya juga kepingin ke depannya itu piknik ini agak sedikit kualitas kepada anggota. Jangan terlalu tanggung gitu loh. Masih lama. Lanjutkan Pak, masih lama Tren. 1 menit lagi. Ya, saya rasa saya cukup segitu. Segitu aja. Karena saya juga tidak sesuai dengan visi dan misi saya. Saya cukup ya sederhana. Jadi saya cuma transparan dan mendorong penggunaan uang asosiasi itu sebesar-besarnya buat anggota. Itu aja titiknya. Baik, kasih tepuk tangan buat Pak Edi. Baik, Pak Kris, apakah ingin diulang pertanyaannya Pak? Oh, diulangi supaya jelas. Saat ini jumlah modal asosiasi tersisa hampir X miliar. Bagaimana strategi untuk meningkatkan jumlah dana tersebut dalam 3 tahun ke depan dan berapa target yang ingin Anda capai? 1 menit. 2 menit boleh. Menanggapi ya? Oh, tidak menanggapi. Oke, silakan Pak. Beberapa di antara kita itu ada yang sudah jadi anggota ini sejak asosiasi ini masih kecil, yang bahkan kasnya tidak sampai 100 juta. Ya. Dan orang-orang itulah yang telah meletakkan dasar yang kuat sehingga asosiasi ini bisa berkembang. Mereka yang membuat sistem, misalnya bagaimana supaya semua bisa ikut pameran, bagaimana supaya keterlibatan itu lebih baik. Saya sebagai bendahara depan, saya tidak akan menargetkan suatu angka tertentu kita harus punya kas sebesar ini atau harus meningkat sebesar ini. Bagi saya enggak. Saya hanya ingin bahwa uang asosiasi itu dinikmati oleh anggota, tidak hanya pengurus, tidak hanya DBA. DBA selama ini, pengurus selama ini dianggap oh itu mereka yang menikmati, tapi tidak. Saya pengen itu semua dinikmati anggota. Sabar.
Sabar. Ada waktu. Oh sudah. Oke, silakan tepuk tangan. Oke. Baik. Kategori terakhir untuk Pak Kris adalah tentang program kerja. Apa saja program kerja pengurus dalam kepengurusan saat ini yang ingin Anda hapuskan dalam periode berikutnya? Waktu 2 menit. Saya tidak akan menghapus, tapi saya akan memperbaiki supaya ke depan itu lebih baik. Karena biarpun bagaimanapun ID lebih baik saat ini, tapi masih bisa ditingkatkan. Ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Begitu nanti saya harap siapapun yang akan menjalankan produk organisasi ini sama, tidak lagi tergantung karena sistemnya sudah baik. Baik, ada lagi waktunya masih lama Pak? Cukup. Baik, kasih tepuk tangan kepada Pak Kris. Baik, waktu saya serahkan kepada Pak Edi untuk menanggapi. Apakah ingin diulang pertanyaannya atau langsung saja? Waktunya 1 menit menanggapi ya. Ya. Mau diulang pertanyaannya? Saya tanggapan saya sih baik. Karena Iya. itu justru yang saya juga mengusulkan. Iya. Sama. Oh, sama aja. Oh, oke. Baik, jika demikian telah selesailah forum komunikasi kepada bakal calon. Terima kasih kepada bakal calon bendahara dan tidak lupa pada bakal calon ketua dan sekretaris atas waktunya. Ya memang tidak semua bakal bisa ini ya Pak Budi puas dengan banyak pertanyaan, tapi paling tidak sudah separuh jalan mereka untuk menjelang tanggal 18 April ini. Silakan Pak Budi, waktu dan tempat saya serahkan kembali ke. Terima kasih Pak Edi. Sekali lagi, kalau dia semangat kemudian mereka yang akan 3 tahun ke depan yang akan bersusah payah untuk menanamkan awal dan memimpin. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Amin, terima kasih. Semua kritik dan saran itu baguskan. Tapi saya sempat bisa bilang negara saya lebih bagus. Terima kasih Pak Kris. Baik, pertemuan hari ini saya rasa cukup. Mari kita awali lagi dengan doa. Sekarang kita tutup pertemuan sore hari ini dengan doa juga. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih. Sudah.